Anak hantu reruntuhan. Di sudut dunia yang terlupakan, di mana waktu seakan berhenti dan gema tawa memudar menjadi bisikan, terhampar sebuah desa yang runtuh yang dikenal sebagai Elder Grove. Dulunya hidup dengan suara anak-anak yang bermain dan keluarga yang berkumpul, desa itu telah menyerah pada cengkeraman waktu yang tak henti-hentinya. Hanya menyisakan sisa-sisa kejayaannya di masa lalu. Rumah-rumah berdiri seperti penjaga yang lelah, dindingnya ditumbuhi tanaman ivy, sementara alam perlahan-lahan merebut kembali tanah itu. Namun di tengah kehancuran itu, sebuah legenda mulai terjalin dalam jalinan Elder Grove, kisah tentang seorang anak yang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka memanggilnya Lyra, anak hantu dari reruntuhan. Menurut penduduk desa yang telah lama pindah, Lyra adalah seorang gadis kecil dengan tawa seperti denting lonceng dan mata yang berkilauan seperti bintang-bintang. Dia telah tinggal di Elder Grove dahulu kala, hari-harinya dipenuhi dengan kegembiraan dan keajaiban. Namun, pada suatu hari yang menentukan, tragedi melanda, badai melanda desa. Ganas dan tak henti-hentinya, dan bersamaan dengan itu, Lyra menghilang tanpa jejak. Seiring bergantinya tahun menjadi dekade, desa itu menjadi sunyi, namun jiwa Lyra tetap bertahan. Mengembara melalui jalan-jalan yang terbengkalai dan rumah-rumah yang runtuh. Konon, pada malam-malam yang diterangi cahaya bulan, ketika udara dipenuhi dengan nostalgia, seseorang dapat melihat sekilas sosoknya yang berkilauan melesat di antara bayang-bayang, tawanya bergema lembut ditiup angin. Mereka yang berani menjelajahi reruntuhan itu berbicara tentang kehangatan lembut yang menyelimuti mereka, seolah-olah jiwa Lyra mengundang mereka untuk mengingat kegembiraan masa kecil. Bahkan di tempat yang begitu sunyi, pada suatu malam yang penuh badai, seorang yang penasaran bernama Thomas, yang tertarik oleh kisah-kisah Lyra, menjelajah ke Elder Grove. Ia telah mendengar bisikan-bisikan tentang Phantom Child dan merasakan tarikan yang tak dapat dijelaskan ke arah reruntuhan itu. Berbekal lentera yang berkedip-kedip dan hati yang penuh keajaiban, ia melangkah ke desa itu, angin menderu di sekelilingnya seperti paduan suara yang hilang. Saat ia berjalan melewati sisa-sisa desa, ia merasakan kehadiran yang tidak biasa, perasaan sedang diawasi. Udara dipenuhi kenangan, dan bayangan menari-nari di sepanjang dinding rumah-rumah yang bobrok. Tiba-tiba, tawa kecil melayang di udara, ringan dan lapang, seperti angin sepoi-sepoi yang melewatinya. Thomas berbalik, jantungnya berdebar kencang, dan di sanalah dia, Lyra, siluet samar dengan senyum berseri-seri, rambutnya berkibar seperti gumpalan awan. "Ayo bermain denganku," dia memberi isyarat. Suaranya manis dan merdu, beresonansi dengan kepolosan masa muda. Thomas, terpesona, mengikutinya melalui jalan setapak desa yang berkelok-kelok. Tempat sisa-sisa ayunan tua berderit tertiup angin dan bayangan anak-anak yang sedang bermain tampak muncul di sekelilingnya. Ia merasakan kehangatan di dadanya. Pengingat hari-hari riang masa kecilnya sendiri. Lyra menuntunnya ke hutan tersembunyi, tempat cahaya bulan memandikan dunia dengan warna perak. Di sini, udara terasa hidup dengan tawa anak-anak yang telah lama pergi, dan untuk sesaat, Thomas merasakan beban dunia terangkat dari pundaknya. Mereka bermain petak umpet, menari di bawah sinar bulan, dan berbagi cerita tentang mimpi dan petualangan. Di saat yang mempesona itu, waktu kehilangan maknanya, dan batas antara dunia nyata dan dunia roh menjadi kabur. Namun saat fajar mulai menyingsing, memancarkan sinar keemasan di atas reruntuhan, Thomas merasakan tarikan di hatinya. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke dunianya sendiri, meninggalkan keajaiban Elder Grove. Dengan senyum pahit, ia menoleh ke Lyra, yang berdiri mengawasinya dengan tatapan penuh pengertian. "Terima kasih sudah mengingat," bisiknya, suaranya seperti angin sepoi-sepoi. "Aku akan selalu ada di sini." Dalam tawa anak-anak dan bisikan angin, saat cahaya pertama hari muncul di cakrawala, sosok Lyra mulai memudar, cahaya lembut menghilang seperti kabut pagi. Thomas merasakan kedamaian menyelimuti dirinya. Mengetahui bahwa bahkan di reruntuhan, semangat kegembiraan dan kepolosan akan selalu ada. Sejak hari itu, Thomas menjadi pendongeng, berbagi kisah tentang anak hantu dari reruntuhan. Ia bercerita tentang tawa yang bergema di tengah keheningan dan kehangatan yang menyelimuti desa yang terbengkalai itu. Dan meskipun Elder Grove tetap menjadi tempat yang sunyi, tempat itu tidak lagi terlupakan. Semangat Lyra tetap hidup, sebuah pengingat bahwa bahkan dalam kehancuran, esensi masa kanak-kanak dan keajaiban bermain tidak akan pernah benar-benar hilang. Kisah Lyra, anak hantu reruntuhan,
mungkin merupakan karya fiksi. Tetapi kisah ini selaras dengan kisah nyata yang tak terhitung jumlahnya tentang pertemuan dengan roh atau fenomena yang tidak dapat dijelaskan di tempat-tempat terlantar. Berikut ini adalah beberapa pertemuan di kehidupan nyata yang terinspirasi oleh esensi kisah Lyra, di mana orang-orang telah mengalami kehadiran roh anak-anak di lokasi yang terlupakan atau berhantu. 1. Taman bermain hantu. Di sebuah taman bermain tua yang terbengkalai di Midwest, sekelompok penjelajah kota berangkat untuk mendokumentasikan wahana yang rusak dan jalan setapak yang ditumbuhi tanaman liar. Saat mereka menjelajahi sisa-sisa tempat yang dulunya merupakan tempat tawa yang semarak, mereka mulai mendengar tawa samar bergema di udara. Awalnya, mereka mengabaikannya karena imajinasi mereka mempermainkan mereka. Namun, saat mereka mendekati komedi putar tua, tawa itu semakin keras. Salah satu penjelajah, seorang wanita muda bernama Sarah, tiba-tiba merasa merinding dan melihat seorang gadis kecil dengan gaun pudar berdiri di dekat wahana, tersenyum padanya. Ketika dia berkedip, gadis itu menghilang. Sarah kemudian mengetahui dari cerita rakyat setempat bahwa kecelakaan tragis telah terjadi di taman itu beberapa dekade lalu, yang melibatkan seorang anak yang gemar menaiki komedi putar itu. 2. Sekolah yang terbengkalai. Di sebuah kota pedesaan, sebuah sekolah tua kosong selama bertahun-tahun, jendelanya pecah dan dindingnya dipenuhi grafiti. Seorang sejarawan lokal bernama Mark memutuskan untuk menyelidiki bangunan itu untuk sebuah proyek tentang sejarah kota itu. Saat memasuki ruang kelas yang berdebu, ia merasakan nostalgia dan kesedihan yang luar biasa. Saat menjelajah, ia mulai mendengar suara samar anak-anak, seolah-olah kelas sedang berlangsung. Penasaran, ia mengikuti suara-suara itu ke bagian belakang ruangan, di mana ia menemukan papan tulis tua yang penuh dengan gambar-gambar pudar dari figur-figur yang sedang bermain. Tiba-tiba, ia merasakan tarikan lembut di lengan bajunya, seolah-olah seorang anak sedang mencoba menarik perhatiannya. Ketika ia berbalik, ia tidak melihat apapun kecuali bayangan yang menari dalam cahaya redup. Mark meninggalkan sekolah itu dengan perasaan terhubung dengan arwah anak-anak yang pernah memenuhi aula-aula itu dengan tawa. 3. Panti asuhan yang terlupakan. Panti asuhan yang terbengkalai di sebuah kota kecil telah menjadi tempat yang populer bagi para pemburu hantu. Suatu malam, sekelompok penyelidik paranormal memasang peralatan untuk menangkap tanda-tanda aktivitas. Saat malam tiba, mereka mulai mendengar suara langkah kaki pelan dan bisikan bergema di lorong-lorong. Seorang penyelidik, Lisa, merasa terdorong untuk menjelajahi lantai atas sendirian. Saat memasuki kamar bayi yang telah lama terlupakan, ia merasakan kehangatan tiba-tiba membasahi tubuhnya. Dan perasaan gembira menyelimutinya. Di sudut ruangan, ia melihat boneka beruang tua di atas rak. Saat meraihnya, ia mendengar suara anak-anak berkata, "Boleh aku bermain?" Terkejut, Lisa menoleh dan melihat sosok samar seorang gadis kecil, matanya terbelalak karena polos. Sosok itu tersenyum sebelum menghilang, meninggalkan Lisa dengan rasa damai dan pemahaman mendalam tentang cinta yang pernah memenuhi panti asuhan itu. 4. Perpustakaan berhantu. Di sebuah perpustakaan kuno yang terkenal dengan koleksi buku yang banyak dan suasananya yang menyeramkan, seorang pustakawan bernama James sering bekerja hingga larut malam. Suatu malam, saat ia sedang menata buku di sudut yang remang-remang, ia mendengar suara lembut halaman buku yang dibalik. Karena penasaran, ia mengikuti suara itu ke sebuah meja panjang tempat sebuah buku terbuka. Saat ia mendekat, ia merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk menerpanya. Dan ia melihat gambar anak kecil di halaman itu, gambaran sederhana tentang pohon dan ayunan. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang di sampingnya dan menoleh untuk melihat seorang anak laki-laki. Tembus pandang dan tersenyum. Anak laki-laki itu menunjuk ke gambar itu, seolah-olah mengajak James untuk mengingat kegembiraan membaca dan berimajinasi. Ketika James menoleh ke belakang, anak laki-laki itu telah menghilang, tetapi kehangatan jiwanya masih terasa di udara. 5. Reruntuhan rumah masa kecil. Seorang wanita bernama Clara kembali ke rumah masa kecilnya, yang sekarang menjadi reruntuhan yang bobrok setelah bertahun-tahun pergi. Saat ia berjalan melewati taman yang ditumbuhi tanaman liar, kenangan bermain petak umpet dengan teman-temannya muncul kembali. Ia merasakan tarikan aneh ke ayunan tua itu, yang masih berderit tertiup angin. Saat duduk di salah satu ayunan, Clara memejamkan mata, mengenang tawa dan kegembiraan masa mudanya.
Saat membuka mata, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di tepi taman, menatapnya dengan senyum cerah. Clara merasakan ikatan yang luar biasa, seolah-olah gadis itu adalah cerminan semangat masa kecilnya sendiri. Saat ia berkedip, gadis itu sudah pergi. Tetapi Clara pergi dengan rasa takjub yang baru dan janji untuk menjaga kenangan masa kecilnya tetap hidup.